Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang ya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Impact Kids. Anak-anak, hari ini judulnya adalah Dirty Sneakers ya. Kita mau belajar bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Ayatnya dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih setiap pagi, setiap hari Tuhan sudah memberikan kami cuaca yang bagus, semangat yang baru, sehingga kami boleh memulai hari kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ajar kami pagi ini, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, siapa nih yang punya sepatu ya, sneaker kesayangan ya. Nah, kalau kalian punya sepatu ya, sepatu kets ya, pasti kalian senangnya sepatunya bersih ya, bagus, keren ya. Tapi gimana nih kalau sepatu sneakers kamu itu ya, kamu pakai ke jalanan yang berlumpur ya, yang berdebu ya, pasti sepatu sneaker kamu jadi kotor ya, dan tidak nyaman lagi untuk dilihat ya. Yuk kita buka dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anak-anak, sepatu sneaker yang udah kotor ya, pastinya tidak nyaman lagi ya untuk kita lihat, untuk kita pakai. Nah, sama seperti dosa yang ada di dalam setiap hati manusia ya. Lumpur, debu, mungkin noda di dalam sepatu itu adalah seperti dosa yang kita lakukan ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa ya. Banyak sekali dosa yang kita sudah lakukan ya, yang anak-anak lakukan, mungkin mencontek, mencuri, mungkin membantah orang tua, tidak taat kepada orang tua, marah, iri hati ya. Setiap orang di dunia ini pasti berdosa. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana ya kita diselamatkan karena dosa-dosa kita yang banyak itu, tapi kita bisa diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tadi di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi ini keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaan kita dan kita tidak boleh sombong. Nah, anak-anak, apakah perbuatan baik yang kita lakukan ya, misalnya membantu orang tua, bersedekah, membantu orang miskin, itu apakah bisa membuat kita masuk surga? Apakah itu bisa membuat kita bebas dari dosa? Nah, ternyata tidak ya. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bagus ya. Perbuatan baik yang kita kerjakan untuk orang lain itu baik, tapi perbuatan baik itu tidak bisa menghapus segala dosa kita. Bagaimana caranya jika kita ingin dosa kita diampuni dan dihapuskan? Satu-satunya jalan yaitu melalui Yesus Kristus, melalui Tuhan ya, sebagai juru selamat kita. Jika kita mengaku percaya bahwa Tuhan adalah sudah lahir,
sudah mati di kayu salib untuk menebus kita, dan bangkit pada hari ketiga kemudian naik ke surga, itulah yang akan membuat kita disucikan dari dosa, ya. Nah, anak-anak, jadi ya, kasih karunia itu artinya adalah pemberian, ya, pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan, kita bisa ke surga, itu bukan karena perbuatan baik. Banyak orang yang menyangka kalau perbuatan baik kita bisa membuat kita masuk ke surga. Tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Ya, kita bisa masuk ke surga bukan karena aku anak baik nih, aku anak pinter, aku selalu rajin berdoa, aku selalu rajin ke gereja. Ya, kita masuk ke surga bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah semua kasih karunia yang Tuhan berikan. Kasih karunia itu sebetulnya tidak pantas kita dapatkan, tetapi Tuhan, ya, tetapi Allah rela menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus untuk menghapus segala dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, ibu yang dihukum, anak-anak yang dihukum atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan segala hukuman dosa kita. Asalkan kita mau percaya dan kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Ya, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan hanya didapat dari Tuhan. Keselamatan hanya satu-satunya jalan melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan menuju keselamatan selain pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, siapa di sini yang melihat tayangan Impact Kids ini belum menerima Yesus sebagai juru selamat, yang mengakui bahwa saya orang berdosa, saya ingin diselamatkan, saya ingin dihapuskan dari segala dosa dan menerima hidup yang kekal, ya. Nah, kita bisa berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa, ya. Jadi anak-anak, bersyukur jika anak-anak sudah menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Yuk, kita mau orang lain juga untuk bisa menikmati keselamatan daripada Tuhan. Kita mau teman-teman kita juga menerima kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, ya. Jadi yuk kita sama-sama memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman kita, ya, supaya mereka tahu bahwa keselamatan satu-satunya adalah melalui Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Kami butuh Tuhan Yesus untuk menyucikan dosa-dosa kami. Kami mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah ke dalam hati kami dan kami mau menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu yang sudah menerima keselamatan supaya kami boleh berani untuk menyampaikan kabar baik ini kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau Roh Kudus yang membantu kami untuk kami diberi kesempatan, diberi keberanian untuk kami menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menjagai dan menolong kami setiap pekerjaan, setiap hal yang kami lakukan. Kalau kami sedang ujian mungkin Tuhan, biarlah Tuhan membantu kami, menolong kami menyelesaikan setiap soal-soal yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Impact Kids.